Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda Sali dan Salihah? Anandaku yang ada di kelas 7 Fatimah Az-Zahra dan kelas 7 Abu Bakar As-Siddiq. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Oke Ananda, seperti biasanya, Anandaku semua, sebelum kita memulai segala kegiatan, jangan lupa untuk berdoa supaya kegiatan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan hari ini kita lanjutkan tentang konsumsi. Nah, mohon diperhatikan slide yang ada pada layar. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan maksudnya badan ini lembaga ya, untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi konsumsi biasa dikatakan dengan konsumen. Konsumen ini dia membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi proses konsumsi itu kita menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang sudah kita beli. Nah, itu namanya konsumsi. Oke, itu pengertian konsumsi, mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Ya, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi. Ada tingkat pendapatan, tingkat harga barang atau jasa, ketersediaan barang atau jasa. Jadi ini ketiganya mempengaruhi kita untuk membeli suatu barang. Yang pertama tingkat pendapatan, karena untuk membeli suatu barang atau jasa tentu kita harus mengeluarkan yang namanya uang untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Jadi kalau kita memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tentu kita akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak juga. Jadi kita melihat tingkat pendapatan kita untuk memiliki suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah tingkat harga barang atau jasa. Ya, ketika kita ingin membeli, tentu kita melihat harga. Kita melihat harga dulu, apakah harga suatu barang tersebut tinggi atau rendah. Jadi tingkat harga menentukan keinginan kita untuk membeli suatu barang tersebut. Yang ketiga, ketersediaan barang atau jasa. Jadi ketersediaannya maksudnya barang atau jasa tersebut tersedia atau tidak. Nah, itu menentukan konsumen untuk melakukan yang namanya pembelian barang atau jasa. Jadi ketiga ini merupakan faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi, karena kita mengeluarkan yang namanya uang, kita melihat harga, kita melihat apakah ketersediaan barang tersebut atau jasa tersebut. Yang kedua, faktor-faktor non-ekonomi yang menentukan konsumsi. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Jadi ayah dan ibu, berapa orang yang ditanggung dalam suatu keluarga. Misalkan berapa anaknya, neneknya di rumah, berapa jumlah tanggungannya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Ya, jadi tingkat pendidikan ini juga menentukan kita untuk melakukan yang namanya konsumsi. Jadi tingkat pendidikan.
Kedua, tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya kita berada di mana? Di perkotaan kah, di pedesaan? Ya, jadi tempat tinggal menentukan tempat tinggal menentukan kita untuk melakukan konsumsi. Apakah barang tersebut itu akan bermanfaat ketika kita menggunakannya di pedesaan? Apakah barang tersebut atau jasa tersebut berguna untuk kita apabila kita konsumsi atau beli ketika kita tinggal di perkotaan? Ya, jadi seperti itu ya. Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Jadi, konsumsi ini, barang atau jasa yang kita konsumsi, tentu kita memikirkan tentang bagaimana lingkungan sosialnya. Jadi, kita lihat barang atau jasa tersebut itu cocok untuk di lingkungan sosial kita. Jadi sesuai dengan budaya tak, sesuai dengan agama tak, dan adat istiadat tempat tinggal kita atau tempat kita menetap. Lanjut, pelaku-pelaku dalam perekonomian. Jadi ada 3, yang pertama namanya RTK, dan yang kedua namanya RTP, yang ketiga pemerintah. Jadi ketiga ini merupakan pelaku-pelaku dalam perekonomian. Nah, yang pertama, rumah tangga keluarga atau disingkat RTK. Nah, RTK ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang kegiatan utamanya adalah konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi suatu rumah tangga dapat berbeda dengan rumah tangga lain, tentu ya, karena perbedaan tingkat perekonomian, perbedaan tingkat sosial. Nah, jadi RTK yang lain tentu berbeda dengan RTK yang lain. Faktor yang mempengaruhi perbedaannya antara lain tingkat pendapatannya. Tentu ya, semua orang di rumah tangga masing-masing memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Jumlah anggota keluarga ya, jadi masing-masing memiliki jumlah anggota yang berbeda. Ada yang bersaudara 5 seperti bunda, ada yang bersaudara 2, ada yang anak tunggal sendiri. Jadi memiliki perbedaan jumlah anggota keluarga. Gaya hidup, nah ada yang gaya hidupnya sederhana, ada yang gaya hidupnya mewah, ada yang boros, ada yang hemat. Nah, itu gaya hidup. Dan wilayah tempat tinggal. Wilayah tempat tinggal kita seperti pedesaan dan perkotaan. Nah, rumah tangga juga dapat berperan sebagai produsen dan distributor serta penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja. Jadi kita ini semua merupakan calon-calon tenaga kerja. Tapi usia anandaku semua masih usia sekolah. Jadi belum diwajibkan untuk bekerja. Ada usia kerja ya. Kalau seperti bunda itu sudah usia kerja. Jadi bunda merupakan tenaga kerja yang dimana bunda dikatakan tenaga pendidik. Bunda mengajar di sekolah. Ya, jadi bunda ini merupakan tenaga kerja juga ya. Yang kedua, tanah. Jadi tanah ini juga berasal dari rumah tangga keluarga. Jadi bagi yang mempunyai tanah bisa menawarkan kepada perusahaan ya ataupun pemerintah untuk menawarkan tanah, misalkan ya tanah lahan, supaya perusahaan tersebut bisa membangun suatu perusahaan ya atau tempat produksi di tanah tersebut. Dan modal. Nah, modal kita juga berperan sebagai penyedia modal. Nah, hal ini menyebabkan rumah tangga dapat memperoleh pendapatan berupa upah ya. Pendapatan kita mendapatkan gaji ketika kita bekerja. Upah juga kita dapatkan ketika bekerja. Sewa, misalkan tanah tak kita sewakan, ataupun bunga ketika modal uang tak kita investasikan ya. Jadi kita akan mendapatkan bunganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu semua semata-mata untuk bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lanjut, yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. RTP adalah badan usaha
yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau produsen ini dia kegiatannya adalah memproduksi suatu barang, menyediakan suatu barang, menawarkan suatu barang yang sudah diproduksi. Kegiatan utamanya adalah memproduksi suatu barang ya. Hal ini membuat perusahaan juga disebut sebagai rumah tangga produksi. Nah, karena itulah dia dikatakan rumah tangga produksi karena dia menjalankan roda produksi, yaitu membuat suatu barang atau jasa. Pada pasar faktor produksi, perusahaan berperan ya. Jadi faktor produksi itu tadi seperti tanah, modal, tenaga kerja, ya. Perusahaan berperan sebagai pembeli. Jadi ya, tadi Bunda sudah katakan bahwa perusahaan ini akan membeli tenaga-tenaga kerja untuk nantinya dimanfaatkan untuk melakukan proses produksi. Ya, kemudian jadi pada saat perusahaan menggunakan tenaga kita untuk melakukan produksi di perusahaannya, tentu kita akan mendapatkan yang namanya gaji, pendapatan, upah, dan lain sebagainya. Nah, proses produksi perusahaan tersebut tentu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah, yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Ya, jadi ini perannya pemerintah. Dia mengatur kegiatan produksi, distribusi, menentukan harga. Jadi yang mengatur itu semua adalah pemerintah. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi berkaitan dengan tugas administratif. Ya, jadi pemerintah juga melakukan yang namanya konsumsi tentu ya untuk memenuhi kebutuhan negara, Nah, kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Nah, tentu pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut tentu pemerintah mengeluarkan yang namanya uang ya, mengeluarkan pendapatan, menggunakan pendapatannya untuk membangun jalan raya, jembatan, dan sekolah. Jadi itu contoh konsumsi dari pihak pemerintah. Nah, Bunda sudah jelaskan hari ini tentang konsumsi. Ya, semoga Ananda paham ya penyampaiannya Bunda. Kalau ada yang tidak dipahami, Bunda senang sekali jika Ananda bertanya. Silahkan dijawab Bunda. Kita lanjut pembelajaran kita. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, ini bagian C. Hari ini Bunda akan menjelaskan permintaan dan penawaran. Untuk pasar dan harga, pekan depan Bunda akan jelaskan insya Allah. Nah, permintaan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi keinginan tak untuk membeli suatu barang. Nah, jadi kalau permintaan itu keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kita mampu membeli barang tersebut. Kita punya uang untuk memiliki barang atau jasa tersebut pada tingkat harga. Misalkan harganya rendah atau tinggi pada waktu tertentu, misalkan waktu sekarang, waktu yang akan datang. Ya, jadi itu pengertian permintaan. Jadi keinginan untuk memiliki barang tersebut yang disertai dengan kemampuan tak untuk membeli atau memiliki barang tersebut. Nah, itu namanya permintaan. Nah, kita lanjut. Ternyata ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Apakah itu? Yang pertama adalah jumlah yang diminta. Jadi berapa yang mau kita beli? Berapa jumlahnya yang kita inginkan? Yang kedua, keinginan konsumen. Ya, ini berkaitan dengan selera, keinginan tak. Yang ketiga, jumlah barang yang diminta. Nah, ini sama saja dengan yang pertama ya. Jumlah yang diminta dengan jumlah barang yang diminta. Jadi itu 3 hal penting yang berkaitan dengan permintaan. Kita lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga barang.
Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk memiliki barang tersebut atau untuk membeli. Yang pertama, harga. Ketika harga suatu barang naik, permintaan akan barang tersebut cenderung turun dan sebaliknya ya. Jadi kalau harga barang itu mahal, tentu sedikit kita beli atau menurun permintaannya karena terlalu mahal. Tapi ketika harga tersebut rendah, maka permintaan akan semakin banyak, akan meningkat. Nah, Ananda paham sampai sini ya? Jadi ketika harganya naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik, ya. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ya, tentu ketika kita memiliki banyak pendapatan, tentu permintaan kita juga akan meningkat. Nah, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi atas berbagai barang dan jasa ya. Jadi kalau misalkan tinggi gajinya, tinggi pendapatannya, maka kita cenderung meningkatkan konsumsi kita. Ya, karena permintaan itu disertai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, pasti kita juga akan mengurungkan ya niat kita untuk membeli barang tersebut. Jangan sampai habis gaji gara-gara barang yang kita mau beli, ternyata barang tersebut boleh jadi tunda. Ternyata barang tersebut barang tersier bukan di barang primer yang harus dipenuhi. Nah, sebaliknya, jika jumlah pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya. Jadi kalau pendapatan tak turun, tentu kita juga akan menurunkan tingkat permintaan kita atau tingkat konsumsi kita. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Nah, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan. Ya, tentu karena semakin banyak orang di suatu wilayah tersebut, tentu permintaannya juga semakin banyak. Ya, jadi jumlah penduduk ya. Keempat, perubahan selera masyarakat. Ya, jadi seleranya masyarakat itu berbeda-beda. Tentu ini mempengaruhi permintaan. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Jadi perkiraannya tentang barang atau jasa tersebut ke depannya. Apakah baju stylish Nisa Sabian ini akan masih masih tren di tahun depan, ataukah masih ada lagi stylist baru, baju baru, model baju baru begitu. Jadi perkiraannya masyarakat, atau misalkan beli suatu barang yang misalkan nantinya itu tahun depan ternyata harganya tinggi begitu, supaya bisa mendapatkan keuntungan, dia bisa menjualnya lagi pada waktu yang akan datang. Jadi itu perkiraan atau ekspektasi ya. Hari raya keagamaan ya. Kalau hari raya keagamaan misalkan orang mau lebaran, orang mau puasa, itu pasti permintaan akan es buah tinggi, permintaan akan apalagi ya, es kelapa banyak yang beli. Kalau mau orang lebaran banyak orang beli baju baru. Jadi itu maksudnya permintaannya akan meningkat pada hari raya keagamaan. Oke, lanjut. Oh ya, terutama pada barang-barang sebagai simbol hari keagamaan. Misalkan hari lebaran, ketupat, kurban, itu semua pasti akan tinggi nilainya. Misalkan sapi pada hari raya Idul Adha, itu pasti sapi akan tinggi. Terus permintaan akan ketupat, banyak orang beli ketupat. Nah, itu permintaannya akan tinggi karena hari lebaran semua orang makan ketupat. Yang ke berapa ini? Yang ke-7. Harga barang lain ya. Jadi harga barang lain, jadi ini termasuk pembandingan. Kita bandingkan dengan harga barang lain. Barang A dengan barang B. Jadi itu menentukan permintaan. Misalkan pada barang pengganti, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi penggantinya. Untuk barang yang saling melengkapi, komplementer, naiknya harga suatu barang akan mengakibatkan turunnya harga barang pelengkap. Ya, jadi
Ini berkaitan dengan harga barang lain yang berkaitan dengan harga barang yang mau kita beli, kita bandingkan. Atau misalkan ada barang pengganti, misalkan beras dengan ubi ya, barang pengganti, kita lihat peningkatan harga suatu barang yang menjadi penggantinya. Jadi kita lihat barang penggantinya, apakah bagaimana harganya, tinggi atau rendahnya. Begitupun dengan barang komplementer yang harus digunakan secara bersama, maksudnya pelengkap begitu. Kompor gas dengan tabung gas misalkan, atau pulpen dengan tintanya. Nah, kita bandingkan harganya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut tentang kurva dan hukum permintaan. Nah, ini adalah kurva ya. Ini kurva yang di sebelah kiri adalah kurva permintaan. Bisa kita lihat bahwa di situ misalkan 5.000 harganya, 5 permintaannya. Kalau 10.000 harganya, semakin naik harganya, 4 dia yang mau beli. Kalau 15 harganya, 3 dia yang mau beli. Kalau 20.000 harganya, 2 dia yang mau beli. Kalau 25, 1 dia yang mau beli. Berarti semakin tinggi harga, maka semakin sedikit yang mau beli, semakin sedikit permintaannya. Tapi kalau gratis, bukan gratis. Tapi kalau rendah harganya, misalkan 5.000, Masya Allah, 5 yang mau beli. Jadi itu saja yang kita ingat, ketika harga semakin turun, maka permintaan akan semakin naik. Sebaliknya, ketika harga tinggi, maka permintaan turun. Ya, jadi itu hukum permintaan. Kita lanjut, masih semangat ya. Oke, penawaran. Tadi sudah kita bahas tentang permintaan, bahwa permintaan itu keinginan yang disertai dengan kemampuan, keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut yang kita sanggupi sesuai dengan pendapatan kita, sesuai dengan uang yang kita sedang miliki. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi kalau penawaran ini penjual, produsen menawarkan barangnya, menawarkan misalkan toko Nike menawarkan sepatu, berbagai jenis model sepatu ditawarkan kepada anak-anak sekolah. Nah, itu penawaran. Menawarkan barang atau menyediakan barang untuk dijual, baru kita beli. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Antara lain, ya. Jadi ini kalau penawaran itu ada proses produksi, ya. Jadi barang tersebut harus melalui proses produksi dulu. Pada proses produksi tersebut tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi itu atau mempengaruhi penawaran atau mempengaruhi harga. Yang pertama, kemajuan teknologi. Ya, tentu teknologi semakin tinggi, teknologi yang kita gunakan, tentu itu akan semakin mahal itu barang. Jadi mempengaruhi penawaran, mempengaruhi produsen untuk menawarkan berapa harganya barang tersebut. Yang kedua, biayanya, berapa biaya yang dikeluarkan. Misalkan bikin donat baru biaya produksinya ternyata 5.000. Pikir maki berapa mau kita jualkan kita, berapa mau kita pasarkan harganya. Atau kemajuan teknologinya, pakai apa kita buat itu donat, apakah ada cetakan atau ada yang lebih canggih. Tentu itu mempengaruhi kita untuk menawarkan atau mematok harga yang akan kita tawarkan ke pasaran. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Sarana-sarananya ya. Sarana-sarana produksi yang kita gunakan. Yang keempat, meningkatnya jumlah produsen. Ya, jadi produsen maksudnya banyak yang memproduksi barang-barang tersebut. Yang kelima, oke, Bunda mohon maaf karena hujan semakin deras, jadi suara Bunda pasti akan semakin kecil ya. Bunda juga tidak bisa berteriak. Oke, lanjut. Semoga Anandaku masih mendengar penjelasan Bunda ya. 5.
peristiwa alam. Ya, peristiwa alam. Misalkan sekarang musim apa? Musim hujan. Jadi tentu mempengaruhi proses mempengaruhi penawaran. Karena misalkan musim hujan pasti akan semakin banyak payung atau mantel yang produsen akan tawarkan ya. Jadi peristiwa alam. Yang keenam adalah harapan produsen. Jadi bukan hanya konsumen yang merasakan yang namanya harapan, tapi produsen juga memikirkan yang namanya harapan. Apakah barang tersebut akan laku di pasaran? Apakah apakah donat ini akan banyak yang beli? Itu namanya harapan. Harapannya produsen tentang barang tersebut. Yang ketujuh, harga barang dan jasa orang lain. Harga barang dan jasa orang lain. Ya, jadi harga barang tersebut tentu mempengaruhi jumlah penawaran yang produsen akan lakukan. Apakah harganya itu rendah atau tinggi. Lanjut, hukum dan kurva dan hukum penawaran ya. Jadi di gambar tersebut Bunda sudah perlihatkan tentang kurva dan hukum penawaran. Ya, kalau di sini penawaran itu kebalikannya dari permintaan. Ketika harganya 4.500 maka 35. Nah, jadi ini searah ya. 4.500 35 yang ditawarkan. 5.000 harganya 40 yang ditawarkan. 5.500 harganya 45 yang ditawarkan. 110 harganya 60 yang ditawarkan. Ya, ini barangnya beras. Ya, jadi hukumnya adalah yaitu harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Jadi kalau harganya tinggi, jumlah yang ditawarkan juga semakin tinggi. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Ya, jadi maksudnya kalau misalkan harganya lagi tinggi, produsen pasti akan semakin banyak menawarkan barangnya. Kalau harganya turun, pasti produsen juga akan semakin sedikit atau semakin menurun tingkat penawarannya. Ya, oke Ananda. Jadi itu penjelasan Bunda tentang materi kita hari ini, yaitu konsumsi, permintaan, dan penawaran. Untuk tugasnya adalah Bunda mau Ananda menghafal hukum permintaan dan penawaran. Dibuat dalam video. Bunda tunggu tugasnya Ananda Sali dan Saliha. Semoga tidak ada yang merasa keberatan atau kewalahan dalam penyelesaian tugasnya. Jika ada yang terkendala, silahkan dilaporkan ke Bunda atau japri ke Bunda ya. Syukron Ananda semua. Semangat, Bunda tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.